Ya, selamat malam teman-teman trading dan investasi bahas saham harian. Ya, kita kembali berjumpa di dalam membahas ya saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hari ini gimana teman-teman? Cuan semua? Ya, semoga cuan ya. Dan teman-teman yang ingin mengecek video-video sebelumnya boleh dilihat, karena kita dari hari ke hari kita usahakan membahas dan memberikan saham-saham terbaik yang mungkin ya teman-teman juga belum koleksi atau sudah koleksi ya, dan bisa dijadikan sebagai pembanding atau referensi untuk memutuskan beli atau jual. Tetapi ini adalah disclaimer on ya, karena ini adalah technical analisa teknikal kita secara pribadi ya teman-teman. Hari ini gimana ya, semoga cuan. Jangan lupa teman-teman untuk di like ya, di subscribe juga dan di share juga, agar channel ini bisa ya berguna buat teman-teman yang lain juga. Barangkali ada teman-teman pemula yang membutuhkan. Hari ini IHSG ya mengalami kenaikan 0,4 ya, 0,45% ya teman-teman ya. Ya, langsung kita lihat ya teknikalnya gimana. Kalau hari pertama kemarin di minggu ini kita lihat IHSG mengalami kenaikan 0,0 ya, kalau nggak salah 0,04 ya. Jadi hari ini volume perdagangan juga sepertinya masih di situ-situ saja ya teman-teman. Hari ini cukup lumayan bagus ya, tapi seperti yang sebelumnya kalau kita lihat chart ini, saya sebelumnya juga sudah saya informasikan ini turun ya, naik, turun, naik, bisa turun ya. Ya, kalau support terdekatnya di 6819 di MA 200 yang warna hijau ya, yang saya sudah buat garis seperti ini ya. Tapi ini adalah perdagangan secara umum ya. Apakah nanti harus di MA 200-nya baru uptrend, karena pada dasarnya IHSG kita sejak di Mei ya, jangka pendeknya sudah uptrend dan sudah berada di atas MA 200 setelah tembus di 21-22 Juli kemarin ya. Oke, langsung saja yang pertama teman-teman yang mau saya bahas, yang pertama brand. Oke. Ya teman-teman, apa yang kita lihat di sini hanya ada satu candle besar, di mana hari ini ya perdagangannya kalau kemarin ya langsung dibuka IPO pertama itu, IPO pertama langsung di arah buka pertama. Tapi hari ini teman-teman kita lihat ada ya candle yang cukup besar, memang arah ya di volume perdagangan ya. Kalau kita lihat sebentar, ini volume perdagangan hari ini ya, sebentar ya, volume perdagangan hari ini lebih jauh lebih besar ya dari sebelumnya ya. Yang kemarin itu kalaupun langsung arah ternyata ada 21 miliar, hari ini ada 16 miliar ya. Ini memang IPO ya, IPO yang cukup tinggi ya harganya ya. Memang evaluasinya bagus, tetapi harganya ini sebenarnya cukup tinggi, dijual di harga lebih tinggi ya. Kita lihat apakah besok ini akan dibongkar ya. Kenapa? Karena enggak langsung arah ya, yang ini enggak langsung arah ya. Selamat ya bagi teman-teman yang ambil di IPO dan yang tadi langsung keluar ya. Karena kalau melihat seperti ini, kalau menurut saya ya, candle seperti ini kemungkinan besok transaksinya agak-agak ini ya, agak-agak seru mungkin ya. Kenapa? Mungkin bisa arah juga, tapi dari pembukaan kemungkinan langsung banyak transaksi jual
dan beli ya, tidak langsung seperti di IPO pertama langsung arah ya. Jadi hati-hati teman-teman yang sudah ambil IPO, bisa juga kalau saya sih buang sebagian ya. Jadi buang sebagian karena sudah kenaikan sudah di 50% ya. Oke, ini memang belum bisa kita analisa ya secara menyeluruh karena baru 2 hari perdagangan. Oke, kita lanjutkan yang mau kita bahas. Yang selanjutnya adalah saham elit ya. Oke. Ya, saham elit ya. Ini bagi saya ada yang menarik di sini. Yang pertama adalah volumenya itu sangat jauh ya dari volume sebelumnya ya, di mana dari berapa minggu ya, dari sejak ini ya, dari sejak September, awal September itu volumenya rata-rata di bawah 1 miliar ya, tapi tadi langsung di bawah ke 6 miliar ya. Memang kalau kita lihat di sini, kalau dari teknikalnya masih sangat downtrend parah ya, downtrend parah dari atas ini ya, di harga 300-an sangat jauh. Tapi ya kalau melihat di sini sepertinya sudah ada perlawanan ya, boleh dilihat di sini, saya kasih garis saja dapatnya ya, sudah ada perlawanan sejak dia jatuh dan di harga 89 ya. 89 dia naik di bulan ini ya, Agustus ya, 25 Agustus, dan jatuh lagi di hari 27 September. Tetapi teman-teman ketika ini mengalami kenaikan ya, ini 5% ya, dia ditolak di MA 10-nya, tapi dia tembus di MA 20 warna kuning di sini ya, dan ditolak terus turun lagi, tapi dibatasi cuma di harga 94, mengalami perlawanan lagi teman-teman ya. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana pelaku pasar ya menanggapi, melihat dan melakukan transaksi di saham ini ya kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini 2 Oktober ya, volumenya naik ya, volumenya naik di Oktober ya, di atas 1 miliar ya di sini ya teman-teman ya, dan dibawa turun dengan volume sedikit ya. Tadi sudah menyentuh di harga resistennya ini ya, resisten ini, tapi memang masih ditolak ya. Teman-teman kalau yang belum punya mungkin boleh ya wait and see dulu. Kenapa? Karena di sini ditolak ya. Tapi teman-teman kalau sudah saya sendiri sudah masuk di watchlist ya, dan sudah ada masuk juga sedikit ya di bawah sini ya, karena dia kemarin menembus MA 20 ya. Kita lihat nih teman-teman, kalau besok bisa melewati ya garis biru ini ya, kemungkinan ini kita lihat menuju uptrend ya, dan resisten berikutnya adalah di sini warna merah ya. Di warna merah ini kita lihat apakah nanti ini menuju uptrendnya atau sideways dulu ya. Jadi kalau misalnya yang mau trading singkat ya bisa, kalau misalnya nanti di sini jual, di sini kita beli ya. Kecuali dia turun lagi di 89, udah kita buang habis ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan saham berikut yang mau saya bahas. Ya, saham PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2 TPK ya. Oke, ini juga teman-teman uptrendnya ini sejak dia tembus dari MA 200 ya. Sudah sangat jauh sih sebenarnya ya, dia menuju uptrendnya. Tetapi teman-teman, apakah kita masih punya peluang? Tapi kalau melihat di sini ya, pergerakan dari hari ke hari bahwa ketika dia menyentuh
MA20 di garis kuning ya, dia lanjutkan kenaikan teman-teman ya. Jadi bagi saya seperti ini menarik ya kan. Kalau besok misalkan ya di menit pertama pembukaannya itu langsung hijau ya, mungkin kita bisa masuk kan gitu ya. Kita lihat pergerakannya apakah nanti ini naik ke atas ini. Jadi kalau kita tarik garis, ini saya tarik garis ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya tarik garis, ya pergerakannya ya seperti ini ya pergerakannya. Ya seperti ini. Jadi di garis yang saya kasih biru ini dia tetap ditolak turun, tapi dengan catatan dia higher high ya, ini naik turun naik turun naik turun naik turun, bahkan dia tidak melewati MA50 ya. Jadi kalau misalnya memang sih resikonya 6%-an ya, kalau misalnya dia jebol di sini, katakanlah besok kita ambil masuk terus ternyata jebol di sini ya, mungkin kita nggak kasih ini ya, nggak kasih peluang untuk kita jatuh lebih dalam ya. Takutnya teman-teman ini jadi higher low ya, low higher ya. Jadi dia low turun naik, terus dia turun naik turun naik turun, seperti itu. Karena ini saham sudah di pucuk, tapi teman-teman kadang kalau saham-saham seperti ini kita selalu pantau. Kenapa? Karena kadang-kadang ini bisa dibawa terus naik. Kita tidak tahu di mana puncaknya nantinya, tapi dengan catatan kita tetap ya ketat ya, kita jaga ketat di stop lossnya ya. Karena saham ini dari sejak dia dari seribuan pun dia tidak pernah ya ARB sama sekali. Itu teman-teman, tidak ada ARB-nya. Penurunannya tidak ada ARB-nya ya. Ya, jadi itu yang membuat kita melihat ini sebagai saham menarik. Oke, kita lanjut satu lagi teman-teman, saham. Ya, saham berikut ini teman-teman adalah saham konstruksi, di mana tadi ya saham-saham konstruksi ya sama-sama mengalami kenaikan ya. Dan seperti saya jelaskan sebelumnya, fase pertama yang saya tandain ini warna ini yang berwarna ini fase akumulasi tahap 1 ya. Setelah kejatuhan ya saham ini sejak ya sudah jauh ya, dari berapa ya, dari ya dari, kalau misalnya ini all time high-nya itu 2020 ya. 2020 dia nyentuh 2300 ya. Tapi sejak dia turun, dia tidak belum ada perlawanan di sini ya, tapi dia jatuh lagi ya. Tapi kalau saya melihat juga mungkin ini terakhir ya, low terakhir ya, karena di sini fase akumulasi, terus dilanjutkan juga di sini fase akumulasi ya. Makanya kemarin saya bilang kalau kita masuk di sini ya, dengan catatan kita memang kalau di fase akumulasi ini turun, berarti turun lagi ke bawah sini, berarti ini pada sebenarnya jual barang bukan akumulasi ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa akumulasi dan bisa distribusi sebenarnya kalau lihat sideways seperti ini kan gitu ya. Karena kita lihat di sini setelah dia kenaikan di sini ya, volumenya tinggi, di sini malahan volumenya sedikit ya. Jadi kalau distribusi harusnya ya volume penjualannya makin banyak, ini sedikit. Jadi
kemungkinan ya ada yang akumulasi di sini, nanti setelah itu dilanjutkan dengan uptrendnya ke ini ya. Ini saya buang dulu. Kalau dia misalnya uptrend, ya, kalau mau melanjutkan uptrendnya, otomatis dia ya, ya menuju ke sini ya, nantinya ya ke 900-an ya. Ya teman-teman, besok gimana? Besok memang sih gini ya, kalau PTPP ini saya melihat dia tadi memang di MA20-nya dia nggak bisa tembus, dia turun ya warna kuningnya. Mungkin wait and see dulu ya. Tapi kalau misalnya nanti bisa menembus MA20 dan bagus ya, kita lihat bagus, kita bisa masuk paling tidak ke ya 830-an lah ya, 830-an. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya bahas malam hari ini. Dan ini bukan merupakan anjuran beli atau jual ya, tapi ini hanya analisa. Dan buat teman-teman yang belum betul-betul bisa ya menganalisa, kita harus belajar terus sehingga kita mendapatkan cuan di bursa ini ya. Karena kita bisa cuan itu tergantung kita bagaimana strategi kita ya. Strategi kita masuk dan strategi kita ya keluar ya, namanya jual beli ya. Kalau misalnya teman-teman kemarin bisa masuk di sekitar sini ya, sudah cuan berapa persen kan gitu ya, dan sekarang sudah berada di atas. Bukan berarti saham itu kalau sudah naik dia langsung harus turun lagi, naik turun ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan, kita ikuti pasar, kita ikuti kemauan pasar ya, sehingga kita bisa dapat cuan di sana. Oke teman-teman, salam sukses dan salam cuan dari kita semua. Bye bye.